Melihat alur cerita film berjudul Nymphomaniac yang dirilis pada tahun 2013. Film ini akan menceritakan seorang wanita bernama Jo yang sangat teramat kegilaan dengan dunia peradu gesekan. Bahkan sejak SD ia sudah mengenal hal itu, yang membawanya sudah beradu gesek dengan ratusan lelaki ketika dewasa. Bagaimana ceritanya? Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Kita bernama Jo terkulai lemas di jalan yang entah apa sebabnya. Sesaat kemudian seorang pria mendatanginya dan menolongnya. Ia membawa Jo ke rumahnya. Sementara itu karena lingkungan ini terkenal dengan orang jahatnya, Jo bertanya mengapa pria itu berani menolongnya. Padahal bisa saja yang ditolongnya adalah orang jahat. Si pria menjelaskan, memanusiakan manusia adalah tugasnya. Meski itu orang jahat sekalipun, prinsipnya itu pun membawa keberuntungan padanya karena selama ini ia tak pernah punya pengalaman buruk dengan orang jahat. Selanjutnya mereka berdua saling berbagi kisah. Memancing adalah hobi pria itu. Memancing mempunyai makna kalau kesabaran akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Lalu Jo menceritakan kisahnya. Dimulai saat kurang lebih 20 tahun lalu ketika ia masih bocil. Ia sedang bermain air bersama temannya di kamar mandi. Tak sengaja pancuran air itu membasahi apemnya dan menimbulkan rasa yang membuatnya semakin penasaran. Itulah titik di mana ia mulai mengeksplor bagian-bagian apemnya yang legit. Dimulai dengan membuka buku pelajaran bab reproduksi di biologi manusia. Walau usianya jauh dari dewasa, tapi ia paham betul bagaimana manusia bereproduksi. Ayahnya yang mengetahui itu sangat bingung. Bocil-bocil begini sudah penasaran pelajaran yang harusnya mulai dipelajari saat menginjak remaja. Waktu terus berjalan, tak terasa gadis yang tadinya masih SD sekarang sudah kelas 3 SMP. Inilah saat dimana ia berani untuk mempraktekkan pelajaran biologi yang sudah menjadi hobinya. Ia tiba-tiba saja datang ke rumah temannya bernama Jerome tanpa memberikan kabar. Mengejutkannya lagi, Jo mengajak Jerome untuk beradu gesek. Yap, remaja umur segini tak berpikir panjang. Jerome menyetujui ajakan itu dan apem Jo yang masih segel harus melepaskan segelnya di hari itu. Singkat cerita, usai hal gila yang dilakukan Jo, ia berjalan pulang dengan melebarkan kakinya karena rasa sakit akibat pergesekan barusan. Kejadian ini dimaknai Jo sebagai gerbang pembuka, di mana setelah ini Jo bertekad untuk mengeksplor lebih jauh adu gesek duniawi. Kalau di masa SMP ia masih agak malu-malu, kini ketika ia sudah menginjak SMA mulai bermain ganas. Hari itu ia bersama temannya bernama B mengadakan tantangan. Tantangannya adalah siapa yang paling banyak enak-enak dengan lelaki di hari itu. Dialah pemenangnya. Tantangan dimulai. Dua gadis itu berjalan memasuki gerbong kereta dan mencari dari bilik ke bilik lelaki yang siap untuk adu gesek dengannya. Terlihat jika B adalah yang pertama mendapat partner, sedangkan Jo masih belum. Ia masih sedikit ragu karena ini adalah kali pertamanya. Namun karena tak mau kalah saing dari B, ia memberanikan diri dan bertemulah dengan partner pertamanya. Inilah kisah masa SMA Jo yang melakukan semua ini hanya karena dasar rasa penasaran dan tentu kenikmatan duniawi. Kembali ke masa sekarang, setelah bercerita cukup lama, pria itu memberitahu namanya adalah Seligman. Jo diberi minuman hangat dan dirawat dengan baik oleh Seligman agar Jo cepat pulih kembali. Berlanjutlah cerita masa lalu Jo. Pasca tantangan bersama temannya di kereta, dirinya mulai paham cara mendapatkan partner dan tentu semakin intens melakukannya. Jo dan B membentuk sebuah grup bertujuan mengumpulkan para gadis yang mempunyai kesenangan sama dengan mereka. Semakin banyak anggota, tentu semakin banyak pula kenalan lelaki yang bisa diajak beradu gesek. B sebagai ketua menyampaikan aturan grup ini kepada para anggota.
Masa SMA Joe diisi dengan kegiatan bermanfaat seperti ini, dan tibalah saat dimana ia sudah masuk ke dunia orang dewasa. Hari itu ia berniat mencari kerja dan mendatangi sebuah kantor untuk melakukan interview. Mengejutkannya, orang yang menginterview Joe adalah Jerome, lelaki pertama yang membuka segel apemnya. Sekaligus ia adalah atasan di kantor itu. Tentu saja Joe diterima kerja di sana. Mereka berlanjut dengan nostalgia masa lalu mereka yang sangat gila jika diingat-ingat. Ketika itu selesai dilakukan dan akan kembali ke pekerjaannya masing-masing, Jerome tiba-tiba saja menyampaikan kalau masa lalu mereka sungguh indah jika diulang lagi, atau lebih tepatnya, Jerome ingin adu gesek dengan Joe lagi. Setelah ditolak oleh Joe yang mungkin takut ada masalah, beberapa hari kemudian Joe tumbuh lagi benih-benih cinta pada Jerome. Cintanya itu membawa kepada rasa basah di apemnya. Namun ia hanya memendam itu di depan Jerome. Entah mengapa di masa ini hanya pada Jerome ia tak berani barbar pada lelaki. Hingga pada akhirnya apemnya yang terus memberontak membuatnya nekat membuat surat untuk Joe. Di dalam surat itu ia tuliskan bagaimana rasa cintanya yang tumbuh kembali dan bersamaan dengan dirinya yang tak tahan lagi menahan pemberontakan apemnya. Sayangnya ketika surat itu ingin diberikan, bak tersambar petir di siang bolong. Joe mendapat kabar kalau Jerome sudah tak bekerja lagi di sana karena akan menikah dan bekerja di tempat lain. Itulah saat dimana ia merasakan penyesalan terdalam. Sebagai pelampiasannya, ia mencari siapa saja lelaki di luar sana dan mengajaknya untuk beradu gesek. Kala itu ia mendapat partner pria berumur yang sudah menikah dan punya 3 anak. Walau apem Joe sudah ditaklukkan banyak sekali penjajah, pria itu sangat ketagihan, bahkan sampai-sampai tinggal di apartemen Joe. Suatu hari, istri dari pria itu datang bersama 3 anaknya dan berniat untuk memergoki perlakuan sang suami. Pria itu tak peduli sama sekali dan berniat akan menceraikan istrinya. Suasana tegang dan penuh tensi terjadi kala itu, dan tiba-tiba datanglah seorang pria lain yang sudah memiliki janji adu gesek dengan Joe. Melihat itu, istri si pria mengatakan Joe sudah gila sama gilanya dengan suaminya. Namun Joe tak menunjukkan rasa bersalahnya. Ia bodoh amat, dan yang terpenting adalah apemnya bisa selalu digesek. Di lain hari terlihat Joe sedang berada di rumah sakit. Saat ini kesibukannya adalah merawat ayahnya yang sedang sakit. Ia sangat tulus sayang pada ayahnya, ya karena memang ayah adalah cinta pertama anaknya. Kejadian haru terjadi ketika Joe membawa selai daun yang berasal dari sebuah pohon kesukaan ayahnya. Berhari-hari di rumah sakit, kondisi ayah tak kunjung membaik dan malah sebaliknya. Penyakitnya semakin menggerogoti tubuhnya, bahkan tak jarang membuatnya kejang dan memanggil-manggil nama Joe. Akibat terlalu lama di rumah sakit dan apemnya mulai basah-basah kembali, Joe berinisiatif berkeliling rumah sakit dan sampailah ia di kamar mayat. Melihat ini adalah tempat yang paling cocok dan ditambah lagi adanya pria penjaga kamar mayat, ia pun langsung mengajak pria itu untuk adu gesek dengannya. Joe yang sangat gemar dan kegilaan beradu gesek serta sudah melakukan dengan ratusan rudal lelaki berkata pada seligman kalau dia hanya punya 2 rudal terfavorit. Rudal pertama adalah milik A. Walau lelaki itu tak terlalu tampan, ia memperlakukan Joe seperti seorang tuan putri. Sikap lembutnya membuat Joe luluh dan tentu sangat suka padanya. A juga sangat sabar menunggu gilirannya ketika Joe sedang beradu gesek dengan lelaki lain. Faktanya, Joe bisa melakukan adu gesek dengan kurang lebih 10 lelaki di setiap harinya. Lelaki selanjutnya yang disukai oleh Joe adalah B. Kalau A adalah orang yang lembut, maka B sebaliknya. Kekerasan dalam beradu gesek membuat Joe terbawa suasana dan dapat mencapai puncak langit ke-7. Bahkan terkadang ia merasa tak kuat menghadapi partnernya itu. Tapi ia sangat bahagia ada lelaki dengan spesifikasi seperti B. Di suatu hari, Joe tak sengaja bertemu kembali dengan Jerome yang sudah beristri. Itu tak masalah bagi Joe. Ia langsung mengungkapkan cintanya yang dahulu tertunda pada Jerome. Jerome adalah cinta abadi yang pernah dirasakan oleh Joe dari ratusan lelaki lainnya. Pertemuan itu diisi dengan adu gesek yang diinginkan oleh Joe dahulu.
by believing in it or by not believing in it. Kisah hidup Joe telah membawanya kepada fase di mana mungkin hanya sedikit orang yang pernah merasakan itu. Di akhir, akibat kegilaannya itu, hidupnya seperti tanpa arah dan tanpa tujuan. Beruntung seorang pria menolongnya dan merawatnya. Kita tak tahu pasti bagaimana hidup Joe setelah ini. Apakah ia akan berubah menjadi lebih baik atau tidak? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video